Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 5 Tolha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Seperti ibu yang selalu semangat mengajari kalian untuk menyampaikan materi di setiap harinya ya anak-anak. Nah, kali ini ibu akan membahas tentang SKI pada buku paket kalian ya. Silakan nanti kalian buka buku kalian sambil mendengarkan apa yang Ibu sampaikan di pembelajaran 6 ini yang masih berjudul Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jika apa yang Ibu sampaikan dari materi ini bisa kalian garis bawahi ya, agar kalian tidak lupa dan bisa menjawab pertanyaan atau soal-soal yang Ibu berikan di akhir pembahasan Ibu. Baik anak-anak, kita buka sama-sama ya buku kalian di buku paketnya, halaman 73. Di sini judulnya pertama, mengurus dan mengubur jenazah Rasulullah SAW. Jadi kita tahu siapa saja yang mengurus dan mengubur jenazah Rasulullah. Sebelum jenazah Rasulullah SAW diurus, timbul perdebatan. Wah, ternyata ada perdebatan nih anak-anak antara kaum muhajirin dan ansor di Sakifah bin Sa'idah dalam persoalan siapa yang akan menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, para kaum muhajirin dan kaum ansor ini ternyata sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, yaitu pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat, yang terjadi menjelang malam, yaitu malam Selasa. Pada hari Selasa pagi, para kaum muhajirin dan kaum ansor mengurus jenazah Rasulullah SAW untuk dimandikan, disolatkan, dan juga dikuburkan. Nah, berikut ada beberapa orang yang menguburkan Rasulullah SAW. Yang pertama, Abbas. Bisa kalian garis bawah ya buku kalian ya. Yang pertama itu Abbas. Kedua, Ali bin Abi Thalib. Ketiga, Al-Fadl bin Abbas. Yang keempat, Qatsam bin Abbas. Kelima, Syakron. Yang keenam, Usama bin Zaid. Yang terakhir, ketujuh adalah Sa'us bin Khawli. Nah, Abbas, Al-Fadl, dan Qatsam adalah orang yang membolak-balikan jasad Rasulullah. Bukan dibalik-balik badannya ini ya anak-anak, maksudnya ini dibalikkan untuk dimandikan. Nah, Usama dan Syakron yang mengguyurkan air ketika sudah dibalik oleh Abbas, Al-Fadl dan Qatsam, kemudian Usama dan Syakron itu mengguyurkan airnya. Jadi menyiram airnya ketika dimandikan. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib yang membersihkan badannya, sedangkan Aus memangku beliau. Jadi memangku Rasulullah ya. Mereka mengkafani jasad Rasulullah dengan 3 lembar kain putih dari bahan kantun tanpa memberi pakaian dan serban. Nah, anak-anak, kaum Ansor dan Muhajirin membicarakan tempat pemakaman Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, tidaklah seorang nabi meninggal kecuali dimakamkan di tempat ia meninggal. Nah, ketika itu ternyata Rasulullah meninggal di tempat tidurnya atau di kamarnya ya. Akhirnya para kaum Muhajirin dan Ansor sepakat menguburkan Rasulullah di kamarnya tempatnya meninggal, yaitu di rumah Aisyah. Abu Thalha kemudian mengangkat tempat tidur dan menggali serta membuat liang lahat persis di bawah tempat tidur Rasulullah ya. Nah, orang-orang masuk kamar secara bergiliran 10-10 untuk menyolatkan Rasulullah SAW tanpa adanya imam, yang dimulai dari yang pertama itu keluarga Rasul, kemudian kaum Muhajirin yang kedua, dan yang terakhir ketiga itu adalah kaum Ansor. Rasulullah SAW dimakamkan pada hari Selasa, tengah malam atau malam Rabu. Baik anak-anak, kalian buka ya halaman 74 dan 75. Di sini berjudul Peninggalan Nabi Muhammad SAW
untuk umatnya. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang memiliki pribadi mulia dan orang besar yang tidak akan ada yang menyamainya. Allah SWT memberikan gelar kepada Rasulullah Sayyidul Mursalin dan disebut di dalam hadis qudsi, karena engkau Muhammad, tidaklah akan kujadikan langit dan bumi yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Yang pertama, keadaan masyarakat jahiliyah saat itu diliputi kehancuran moral. Yang kedua, penyembahan terhadap berhala terjadi di mana-mana. Yang ketiga, orang kuat semenang-menang terhadap orang lemah dan sudah dianggap wajar, padahal itu tidak wajar ya anak-anak. Nah, yang terakhir, keempat, perang antar suku hampir tidak pernah berhenti sehingga manusia tidak pernah merasakan aman dan damai. Namun setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, yang pertama keadaan masyarakat menjadi sejahtera. Yang kedua, mereka mengikuti ajaran Islam sesuai petunjuk di dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran, bisa kalian garis bawahi ya di buku kalian. Al-Quran adalah ajaran yang datang dari Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Sunnah atau hadis Rasulullah SAW adalah ucapan atau perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat manusia. Menjelang wafat, Rasulullah SAW berwasiat, "Aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya." Nah, maksud dua pusaka di sini adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Kemajuan umat Islam tak lain karena tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kemunduran umat Islam disebabkan karena mereka tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Kita wajib merawat peninggalan Rasulullah SAW dengan cara membaca, mempelajari, dan mengamalkannya untuk mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Baik, anak-anak, demikian yang bisa Ibu jelaskan dari pembahasan ini. Ada tugas BDR untuk kalian. Yang pertama, siapa yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat? Yang kedua, apa tugas Usama dan Syakron ketika mengurus jenazah Rasulullah? Yang ketiga, di manakah Rasulullah dimakamkan? Yang keempat, mengapa Rasulullah mendapat gelar Sayyidul Mursalin? Yang kelima, bagaimana cara kita merawat peninggalan Rasulullah SAW. Demikian ya anak-anak penjelasan dari Ibu. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian Ibu, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.